Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Mari kita tetap bersyukur akan apapun situasi hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan seorang kusta. Orang kusta ini tidak hanya berhenti pada kustanya, tidak meratapi hanya kesedihan kustanya, tetapi dia cari bagaimana cara untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia mendengar siapa itu Yesus, dia berjuang untuk mencari Tuhan. Mari kita berjuang untuk terus mencari dia. Kita harus terus haus akan dia. Maka keselamatan akan menjadi milik kita. Orang kusta ini dia mencari Yesus. Kemudian ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Mari Bapak Ibu, di balik kesibukan kita, di balik kekecewaan, sakit hati, persoalan, pergumulan hidup, mari kita cari dia. Kita tersungkur di depan kakinya dan memohon kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan mau." Kita tidak bisa memaksa Tuhan, "Tuhan harus, tidak." Tuhan, jika Tuhan mau. Kita belajar dari permintaan orang kusta ini. Dia tidak memaksa Tuhan, tapi dia membiarkan kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Aku sudah berjuang Tuhan. Aku datang kepadamu. Tapi let it be done to me according to your word. Ini yang harus kita pelajari dari orang kusta ini. Kerendahan hatinya membuat Tuhan menjamah dia, memegang tangannya dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Mari kita terus datang kepada Tuhan sampai dia berbelas kasih kepada kita. Sampai dia mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Atau, "Aku mau, semoga apa yang kau inginkan terkabulkan." Mari Bapak Ibu, kita harus terus memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk datang kepadanya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Kami juga banyak penyakit kusta dalam diri kami. Engkau tahu semuanya Tuhan. Kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu senantiasa menjamah kami. Sembuhkan kami dari penyakit kusta kami. Kesombongan, kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, ketidakjujuran, nafsu-nafsu yang tidak teratur. Sembuhkan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu memakai kami untuk memberi kesaksian bahwa Engkau Allah, Sang Penyembuh.
Engkau Allah Maha Rahim, Engkau Allah yang hadir untuk menyelamatkan kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.